Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kita kembali lagi dalam Procurement Channel, dan kali ini kita akan membahas khusus tentang masalah katalog elektronik dan pengadaan melalui cara e-purchasing. Dan yang menarik, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bapak Agus Prabowo, yang sudi meluangkan waktu untuk turut menyampaikan paparan dan memberikan informasi-informasi terbaru serta latar belakang tentang masalah katalog ini. Sebelum kita lanjutkan, saya sapa dulu beliau. Pak Agus, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada hari ini, dan senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, karena Bapak ini sumber awal lah kalau kita berbicara tentang masalah kebijakan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Gimana kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. terima kasih juga sudah sempat menyempatkan diri ke LKPP ya. Senang saya ketemu Bung Halid dan kawan-kawan. Ya, Alhamdulillah Pak, karena ini penting lah untuk rekan-rekan kita di luar sana untuk memahami tentang hal-hal terbaru. Nah, berbicara tentang masalah katalog ini Pak, kan masih banyak juga orang yang bingung di luar sana tentang apa sih itu katalog, apa sih itu e-purchasing. Pada saat awalnya ini dikeluarkan, karena dulu pada saat di Perpres yang lama kan tidak ada kata-kata e-purchasing dan katalog. Apa sih suasana kebatinannya sehingga muncul kebijakan pengadaan dengan cara e-purchasing ini, Pak? Oke, sebelum ke suasana kebatinan, saya mulai dengan definisi dulu ya. Oh, baik Pak. Apa sih e-purchasing itu? E-purchasing itu kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya kira-kira belanja langsung secara elektronik. Belanja langsung, secara elektronik. Itu arti harafiahnya. Jadi e-purchasing adalah salah satu metode atau cara dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kan kalau cara tuh macam-macam. Satu yang paling dikenal tuh pelelangan umum, lelang umum. Atau ada pengadaan langsung. Ada penunjukan langsung. Ada seleksi. Seleksi itu untuk konsultan dan sebagainya. Nah, sekarang ditambah lagi e-purchasing itu. Apa kaitannya dengan e-tendering? Apakah ini makhluk yang sama, Pak? Nah, ini istilah lagi. E-tendering itu tender, lelang, secara elektronik. Baik. Tapi kalau e-purchasing itu tidak tender, dia nunjuk langsung melalui cara-cara elektronik. Berarti bisa dikatakan ini adalah pengadaan tanpa tender. Tanpa tender. Tapi melalui elektronik. Elektronik, ya. Nah, medianya namanya e-katalog. Oh, jadi bukan pengadaan secara katalog, Pak ya? Bukan. Orang kan confused nih ya. E-purchasing, e-katalog itu apa? Itu satu set, satu sistem. Caranya namanya e-purchasing, medianya e-katalog. Jadi barang atau jasa yang ada di e-katalog itu bisa di-purchase secara elektronik. Berarti barangnya harus ada dalam e-katalog dulu, baru pengadaannya dilakukan dengan cara e-purchasing. Iya, baik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu definisinya. Sekarang suasana kebatinannya. Saya mesti ingat-ingat lagi kejadian tahun 2012 lah kira-kira ya. Ya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu nih gagasan ini sudah muncul. Tentu banyak pro kontra waktu itu. Oh, ada juga pro kontra. Iya, di internal kita. Tapi ada juga yang disepakati. Saya mulai disepakati dulu. Jadi pada waktu itu izinkan saya menyebut 3 tokoh yang sangat berpengaruh waktu itu. Yang pertama Pak Agus Raharjo. Yang sekarang jadi Ketua KPK. Oh, waktu Pak Agus Raharjo kepala LKPP. Kemudian Pak Eko Wismulyadi. Pak Eko Wismulyadi waktu itu Sestama LKPP. Dan saya sendiri. Saya sendiri waktu itu Deputi Pembidangnya SDM. Siap. Kami ini bertiga nih ada perbedaan berpikir nih gitu. Oh, sempat juga. Oh iya, sempat. Tetapi ada kesamaan pandangan. Saya mulai dengan kesamaan pandangan. Baik. Kesamaan pandangan begini. Lelang itu bukan metode yang ideal untuk pengadaan. Bukan metode yang ideal? Bukan metode yang ideal. Tapi kan namanya pengadaan kan dimulai daripada lelang kebanyakan. Di situ kan, problemnya. Jadi gini, sebelum ada ide ini, yang namanya primadona pengadaan tuh lelang. Betul. Ya, primadona. Jadi pokoknya kalau sudah dilelang, seolah-olah sudah top lah begitu. Pasti aman katanya. Pasti aman, gitu ya. Karena lelang itu ya memang diakui secara internasional. Tetapi setelah kita pikir-pikir lagi, tidak semuanya begitu. Tidak semuanya begitu, tidak semuanya ideal.
Kalau barang, misalnya ya, barang atau jasa sudah ada di pasar Iya. dan kita bisa tahu harganya, Iya. apa harus dilelang? Harusnya tinggal beli saja dong, Pak. Harusnya tinggal beli, ya. Bahwa dilelang sah juga loh barang itu. Sah juga. Tapi kan buang waktu, buang tenaga, benar. tambah risiko di situ kan. Dan ada mungkin biaya-biaya tambahan. Iya, otomatis, termasuk moral hazard. Jadi itu kesamaannya. Nah, tetapi perbedaan di antara tiga tokoh ini juga keras nih, Iya. gitu ya. Saya sebut Pak Eko dulu. Pak Eko ini berpikirnya ideal sekali. Jadi, oke, setuju mengadakan e-katalog, tetapi barang-barangnya harus diseleksi dulu sampai betul-betul barang yang dibutuhkan oleh pemerintah yang punya leverage besar, gitu ya. Kita harus ada riset dulu. Setelah itu baru dilaksanakan. Pak Agus Raharjo lain lagi, mulai dengan barang-barang yang sensitif terhadap kasus korupsi. Oke. Karena pada waktu ada kasus alat kesehatan di Banten. Siap. Gitu ya. Saya lebih simpel lagi, udah barang apa sajalah, yang penting tidak lelang. Gitu. Kemudian bagaimana menjembatani tiga perbedaan ini, Pak? Ya kita Jadinya? ngomong terus diskusi, coba sana, coba sini. Karena nggak ada contohnya nggak ada contohnya. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi betul-betul ya udah memberanikan diri. Jadi yang ada sekarang itu sebenarnya gabungan dari tiga ide ini. Iya. Nah karena saya sekarang yang giliran jadi kepala LKPP ya sudah saya teruskan saja gitu Baik. ide. Nah itu kira-kira suasana kebatinannya, kebatinan. Jadi itu berangkat dari satu cita-cita untuk mengurangi lelang gitu ya. Kalau perlu menghapuskan lelang. Ya memang targetnya menghapuskan lelang, Pak. Iya inginnya begitu. Oh. Inginnya begitu. Apakah bisa untuk semua jenis? Tidak mungkin, tidak mungkin. Untuk pekerjaan konstruksi tidak bisa. Iya. Ya, pekerjaan atau barang yang tidak ada di pasar. Jadi quote-nya adalah barang yang ada di pasar. Pasar. Jadi kalau selama barang itu bisa ditemukan di pasar, ya sudah, pasarnya saja kita intervensi. Kalau tidak bisa diintervensi, pasarnya dipindahkan ke sistem kita. Jadi e-purchasing itu memindahkan pasar Iya. sebenarnya ke Iya. dalam susunan menu, Iya. di mana menu itu adalah e-katalog. Iya. Di situ Menarik. perjuangannya. Iya. Terus kemudian sepakat, ya udah dikerjakan ya sambil kepentok-pentok ya. Kepentok-pentok ya itu biasalah namanya juga pioneering. Jadilah seperti yang sekarang ini. Itu anunya suasana kebatinannya. Wah, rame waktu itu. Apakah waktu itu juga tidak dilakukan studi banding mungkin ke negara-negara lain yang pernah melaksanakan atau memiliki kasus yang serupa? Ya tipis-tipis aja, nggak begitu dalam karena kita udah yakin dengan prinsipnya gitu ya. Terus soal cara kan kita bisa cari sendiri. Apakah ada di negara lain yang seperti ini juga, Pak? Korea, kami belajar ke Korea ada. Tapi selain Korea rasanya juga kami tidak banyak belajar. Korea Selatan Korea ya waktu Selatan, itu ya. iya. Kemudian kalau lihat daripada perkembangan yang lalu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, sejauh mana perkembangan penerapan e-purchasing saat ini nih, Pak? Lumayan. Apakah udah sesuai dengan niat tiga pendiri awal tadi? Rasanya On the right track, Pak, on ya? the right track ya. Iya. Walaupun masih terus disempurnakan ya. Nah, indikatornya jumlah. Oke. Itu tahun berapa? 2012 ya. 2012. 2014 lah kita mulai. 2014 produk yang ada di e-katalog waktu itu hanya 3.500 item. 3.500 item. Hari ini sudah hampir 85.000. Itu sudah berapa ratus persen? Iya, dihitung aja sendiri gitu ya. Artinya kan progresnya nyata. Iya. Gitu ya. Terus kemudian angka pembeliannya juga nyata. Tahun lalu 2016 itu transaksi dari e-purchasing itu lebih dari 50 triliun. Wah, Kita juga kaget. Wah, ini beneran 50 triliun. Jadi kaget. Jadi ini direspon secara positif oleh pemerintah sebagai pengguna maupun oleh swasta sebagai penyedia. nah bicara tentang masalah pemerintah, swasta, peranan LKPP sini seperti apa, Pak? LKPP itu sebagai mediator Mediator. atau mak comblang, ya, mak comblang yang mempertemukan demand dan supply. Bisakah dikatakan bahwa LKPP di sini itu adalah pasarnya? Kita yang meng-create pasar. Kan pasar itu adalah pertemuan demand dan supply Antara penjual dan pembeli, gitu ya. Nah, titik temu penjual dan pembeli itu adalah harga.
Baik. Harga dan delivery system. Secara teknis sudah tidak ada lagi sebenarnya Pak ya, karena kan sudah fix ada di pasar gitu ya. Iya, iya. Teorinya begitu ya, tapi nanti ada variasinya sedikit. Nah, jadi LKPP itu posisinya sebagai mediator antara demand yang membutuhkan yaitu pemerintah dan supply yaitu swasta penyedia. Ini peranan LKPP adalah mediator antara pemerintah dengan swasta dalam hal ini. Tetapi ada sedikit intervensi LKPP di situ. Nah, intervensinya di mana? Manakala harganya tidak terbuka. Bagaimana caranya LKPP sebagai lembaga kebijakan ini bisa mengintervensi harga yang notabene merupakan rahasia dapur penyedia? Ya, pertama kita punya dasar hukum ya, harus punya dasar hukum supaya punya kewenangan. Itu dicantumkan di Perpres. Di Perpres di revisi keempat. Itu kejadiannya tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Ya. Jadi LKPP punya kewenangan. Nah, kewenangannya itu diwujudkan dalam bentuk negosiasi, klarifikasi, atau lelang terhadap penyedia. Contoh, alat berat deh. Ya, alat berat tuh ekskavator, bulldozer, backhoe gitu ya. Emang situ tahu berapa harganya ekskavator sebelumnya? Nggak pernah ada tuh Pak. Jual ada alat toko berat yang jual gitu. ekskavator? Ada yang tahu nggak? Tidak ada. Tidak ada yang tahu kan? Iya. Tapi rakyat harus tahu. Berarti rakyat juga dituntut untuk bisa mengetahui semua harga yang ada dalam e-katalog. Tidak dituntut. Rakyat berhak tahu. Baik. Rakyat berhak tau yang menuntut LKPP. Oh, jadi LKPP menuntut kepada mereka supaya ini perwujudan keterbukaan kepada terhadap rakyat. Ya. Jadi kalau ada orang mau jual ekskavator, kemudian kita tanya, ekskavator ini ada yang membutuhkan nggak? Contohnya PU, PU butuh ekskavator semacam ini. Oke, berapa you mau jual ekskavatornya? Katakanlah 1,5 M. Tunggu dulu, dari mana itu angka 1,5 M? Kita bedah dulu itu. Kalau barangnya import, dicek dulu mana pemberitahuan import barangnya. Berapa pajak yang kamu bayar? Baik, berarti di dalam LKPP sendiri harus ada orang yang memahami tentang struktur harga dan konsep bisnis daripada di penyedia. Di situ tantangannya. Awalnya kita nggak ada yang tahu. Nah itu Pak, bagaimana? Wah, staff saya tuh blank aja tadinya, nggak ada yang tahu itu. Tapi kan nyemplung ke dalam suatu situasi yang ekstrim kan. Harus ngerti harga alat berat, harus ngerti harga alat kesehatan, obat-obatan gitu. Memang ada unit yang disebut market analysis di sini ya. Tapi kan tidak secanggih itulah awalnya. Nah, akhirnya kami membentuk Pokja. Jadi orang anak-anak LKPP semua dikumpulkan, dibentuk 27 Pokja kalau tidak salah ya, 27 atau 29. Dan masing-masing Pokja ini fokus kepada item tertentu. Ada yang cuma ngurusin mobil, ada yang ngurusin bus, ada yang ngurusin obat, ngurusin buku, ada yang ngurusin hewan ternak, ada yang ngurusin alat pertanian, alat kesehatan macam-macam. Sehingga akhirnya mereka terbangun pengetahuannya. Jadi mereka itu seakan-akan learning by doing gitu. Memang learning by doing, udah nekat aja itu sih. Luar biasa ini. Kemudian kalau Bapak melihat daripada perkembangannya sampai saat ini, apakah ada value for money yang kira-kira? Otomatis. Jadi definisi value for money itu kan harganya sesuai dengan nilainya, begitu kan ya? Betul. Ini nggak ada bahasa Indonesianya nih value for money. Bahasa Jawanya ada. Apa Pak? Onorgo, onorupo. Ada rupa, ada harga gitu kan. Baik. Ya contohnya jam tangan lah ya. Jam tangan itu mulai dari yang 1 juta sampai 100 juta kan ada kan. 1 miliar juga ada kan. Tapi harga itu harus mencerminkan kualitas dan fungsi dan macam-macam dan value lainnya. Nah, di e-katalog semua elemen itu muncul. Mereknya disebut. Jadi tidak menyembunyikan merek, bahkan dipampang seperti itu. Mereknya disebut. Mereknya disebut. Tipenya disebut. Spesifikasinya disebut. Foto-fotonya digelar di situ. Ya. Siapa penyedianya disebut di situ. Berapa nomor handphonenya, NPWP-nya berapa, emailnya mana, alamatnya di mana, harganya berapa. Kemudian delivery time-nya berapa lama, semua disebut. Bayangkan kalau lelang,
Ya nggak mungkin loh Pak. Nggak bisa kan? Iya. Lelang itu tidak boleh menyebut merek. Iya. Kita hanya menyebut spesifikasi. Begitu lelang, barangnya belum tentu merek yang kita bayangkan. Iya. Kan? Nggak dapat value Iya, for money. Value for money tidak dapat, betul. Tapi di katalog otomatis. Tapi bagaimana kalau misalnya di dalam katalog itu ada 2 item dengan fungsi yang sama, tapi dengan merek yang berbeda dan harga yang berbeda yang sangat jomplang. Itu bagaimana cara mereka melakukan pemilihan? Kalau spesifikasinya betul-betul sama, setara, identik lah begitu ya. Identik. Kita lakukan lelang. Kita lakukan lelang, kemudian kalau terpaksa kita samakan harganya. Tapi kalau misalnya kedua-duanya itu ada dalam katalog, Ya, kedua-duanya ada 2 merek yang berbeda tapi harganya beda. Nah, apa yang menjadi dasar memilih? Apakah boleh memilih yang harga yang lebih mahal? ekskavator tadi, Iya. yang satu mereknya Hyundai, yang satu mereknya Kobelco, yang satu Caterpillar. Iya, betul Pak. Ya sama-sama ekskavatornya itu. Kapasitasnya sama, daya angkutnya sama dan sebagainya. Harganya kan bisa beda-beda. Betul. Dalam situasi itu kita bedah satu persatu. Jadi klarifikasi dan negosiasi. Jadi harganya bisa saja berbeda-beda. Dan ketiga harga itu muncul dalam katalog. Muncul. Nah, bagaimana cara pengguna ini memilih di antara ketiganya? Apakah boleh mengambil harga yang termahal? Boleh. Oh, baik. Nah, di sini the beauty of e-katalog itu gini. Pembeli Ya, itu kan punya hak memilih. betul. Ya, kalau Bung Halid mau beli sepatu, Ya, punya duit, ya. boleh dong milih merek. Boleh, Pak. Yang Boleh, duit saya. Itu hak dan saya siapa? suka itu. Nah itu, kan barang jasa pemerintah juga begitu dong. Ini tidak disalahkan, Pak ya? Tidak disalahkan, justru itu menjadi sah dengan sistem ini. Contohnya Pemda DKI deh, lihat Ya, ya. ya. Maaf ya, saya menyebut kasus lama, busway. Iya, Tahun 2013, busway kan lelang. betul. Dilelang, dapatnya apa coba? Ya, yang jadi rongsokan sekarang. Iya, Angkai, Zongtong, apa tuh? Yutong, Iya. ya, Weichai. Iya, Barangnya seperti itu. iya. Kemudian begitu ada e-katalog, beli apa mereka sekarang? Ada Scania, ada Mercedes-Benz, ada MAN. Itu Iya. merek-merek bagus semua loh. Iya. Dan itu boleh ya? Boleh. Jadi kesimpulannya selama ada dalam katalog, walaupun harganya mahal dengan merek yang sama, fungsi yang sama, maka pengguna katalog ini dapat memilih harga yang mahal selama memang memiliki anggaran dan sesuai dengan manfaatnya dan kebutuhannya. Itulah value for money itu. Jadi otomatis. Menarik. Kayak kita lanjut ke Iya. paparan yang berikutnya. Apakah ada permasalahan-permasalahan ataupun mungkin semacam sorotan-sorotan dari luar, di luar daripada orang-orang yang atau penyedia-penyedia yang itemnya itu tidak ada dalam katalog, Pak? Ada tapi tidak banyak ya. Ada tapi tidak banyak. Jadi keluhan tentu ada ya. Iya. Keluhan tuh merasa proses masuk e-katalog masih dianggap rumit. Rumit, baik. Ya, lama. Baik. Gitu. Tapi memang itu harus ditempuh karena kami juga ingin hati-hati. Jadi memang untuk masuk ke dalam katalog itu ada prosedur tersendiri, Pak, khususnya. Ada. Bagaimana caranya, Pak? Kalau misalnya ada penyedia yang tertarik. Itu ada perkanya, saya lupa lagi nomor perkanya, itu tolong dicek ya. Tapi semua ada di website LKPP, Baik. ada perka tentang e-purchasing di Ya. situ. Di situ dijelaskan tata caranya. Ya. Gitu. Ada semua kok, kita transparan. Kalau tidak salah kan ada 2 cara untuk masukkan katalog, yaitu yang pertama dari sisi pengguna. Ya. Contoh saya instansi pemerintah, saya mau membeli barang, tapi barang itu tidak ada dalam e-katalog. Kemudian yang kedua penyedia yang ingin untuk memasukkan produknya ke dalam katalog. Ya. Nah, kalau pengguna yang mengatakan saya ingin membeli komputer nih misalnya, tapi di katalog itu belum ada, itu kira-kira prosedurnya seperti apa, Pak? Bermohon kepada LKPP. Bermohon kepada LKPP. Terus kemudian LKPP akan ngecek ini yang beli ini hanya situ atau banyak pihak ya gitu. Oh, jadi paling penting di sini adalah kuantitas, Pak ya. Kuantitas atau leverage lah Leverage, gitu. Jadi, ya. jadi karena LKPP harus melayani banyak pihak, banyak kementerian. Kalau cuman yang beli cuman satu kementerian saja, selenggarakan sendiri saja Dalam bentuk lelang. dalam bentuk lelang Baik. sendiri. Tapi kalau ternyata oh banyak nih yang butuh, oke. Ini eligible untuk e-katalog. Lalu kita carikan penyedia. Penyedianya ada nggak di lapangan? Kalau ada kita undang semua mereka. Yang mencari ini LKPP, Pak ya? LKPP. Bukan mereka ya? Bukan.
Jadi LKPP ini berperan sebagai mediator. Ya, yang mak Mak comblang comblang yang tadi. Situ butuh barang, sini ada yang jual nggak? Kita pertemukan. Kemudian kita pertemukan, barangnya cocok nggak gitu. Terus setelah barangnya cocok, harganya. Nah, harganya baru negosiasi atau lelang. Atau lelang. Baik. Jadi prosedurnya pengguna itu harus memastikan bahwa itu memang kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, mengirimkan surat permohonan kepada LKPP. Nanti LKPP yang akan memastikan apakah kebutuhan ini hanya dari satu pengguna saja atau beberapa pengguna untuk memastikan ini masuk dalam tataran reference. Iya. Kemudian LKPP ini otomatis nanti akan mencari penyedianya dan akan melihat apakah ini prosedurnya nanti dalam bentuk negosiasi atau dalam bentuk proses lelang. Demikian Pak ya? Seperti itu. Baik, ini dari sisi pengguna. Dari pengguna. Dari sisi penyedia, contoh saya distributor nih, disebut alat kesehatan. Saya melihat di dalam katalog, kira ini produk saya bisa masuk karena yang sejenis dengan produk saya itu belum ada. Apakah ada kemungkinan untuk memasukkan produk seperti itu, Pak? Mungkin, tetapi untuk fase sekarang ini yang kami dahulukan memang melayani pengguna dulu ya. Tetapi tidak menutup inisiatif dari penyedia. Katakanlah penyedia mau menawarkan barangnya di katalog. Itu juga kami terima dan kami lihat juga. Baik. Tapi kami evaluasi dulu, tunggu penyedianya hanya dia atau banyak ya. Oh, jadi ini mungkin bahkan dibalik. Bisa dibalik. Jadi penyedia ini memasukkan, kemudian LKPP akan mengecek apakah memang barang ini unik dan hanya bisa disediakan oleh satu penyedia atau yang banyak. lain. Iya. Kalau ternyata banyak, ya kita buka pengumuman supaya banyak juga yang ikut serta. Dan itu metodenya tadi negosiasi atau lelang. Atau lelang. Itu kejadian di alat mesin pertanian. Iya, Alsintan. Nah, Alsintan kan banyak yang bisa bikin kan. Ya udah kita buka saja, kita undang, kita cek satu persatu. Bisa. Bisa demikian Bisa. ya. Itulah fungsi mediator tadi. Apakah ada batasan waktu untuk hal-hal seperti ini? Apakah ada SOP dari LKPP? SOP ada, tapi batasan waktu tidak strict ya, karena karakteristik suatu barang itu berbeda treatmentnya. Iya. Ya, contohnya kalau mobil kan kita gampang ngeceknya. Tahun, Pak. Komputer kita gampang ngeceknya, tapi kalau mikroskop elektron gitu misalnya. Oh iya benar. Berapa nih ngecek harga mikroskop elektron? Nggak mungkin hanya ke apotek nyari. Nggak bisa begitu. Tapi nggak ada ancar-ancar dari LKPP, batas waktu maksimal sehingga dikatakan di reject atau tidak? Tidak ada? Tidak ada, tetapi selalu kami informasikan kepada penyedia bahwa kita sudah sampai sini, prosesnya masih menunggu dan sebagainya. Kemudian bagaimana menanggapi isu-isu Pak yang mengatakan bahwa e-purchasing ini mematikan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah? Ya, suara semacam itu kami dengar ya, tapi rasanya tidak terbukti. Oh ya? Tidak terbukti. Nah, sekarang argumentasinya dari mana? Satu, pengadaan langsung. Jadi kalau pengadaan langsung di bawah 200 juta, kan masih bisa langsung ke UMKM. Iya. Gitu ya. Terus yang kedua, nanti ke depan ini kami akan mengembangkan e-katalog sektor dan e-katalog lokal. Oh, jadi daerah. Akan terpisah lagi ya? Akan terpisah. Nah, disitulah kiprah UMKM itu akan diterima dengan sangat luas. Jadi e-katalog ini prinsipnya tidak mematikan UMKM, tapi dari sisi aturan pengadaan tetap dibuka kesempatan yang seluas-luasnya agar UMKM ini dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Ya, demikian Pak. Betul, ya? Tapi jangan lupa e-purchasing melalui e-katalog ini kan barang baru ya, inisiatif baru. Karena tahapnya masih baru, barangkali yang mendapat kesempatan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, mereknya sudah dikenal, begitu ya. Karena kami ingin yakin bahwa barang yang dijual itu juga barang yang bagus, meyakinkan. Nah, di tahap berikutnya kita akan memberi porsi yang lebih besar kepada yang UMKM, kepada daerah dan sebagainya. Jadi nanti akan ada slot khusus bagi UMKM di dalam e-katalog tersebut untuk memasukkan barangnya. Iya. Apakah ada kemungkinan barang yang ditawarkan oleh UMKM ini sama dengan barang existing yang sudah ada sekarang, Pak? Bisa. Bisa, Pak ya? Bisa sama. Ini yang menarik nih. Itulah pasar. Pasar kan banyak barang yang sama, banyak yang memberi pilihan. Kira-kira kapan, Pak? Regulasinya sudah ada. Kemudian sekarang sedang dijajal itu dengan 7 daerah ya.
Yang saya ingat itu dengan Pemda DKI, Provinsi DKI, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Badung, Kota Semarang, Kota Surabaya, kemudian Bangka Belitung, kemudian di Riau sana, sekitar itulah sedang dicoba. Baik. Sedang dicoba piloting tahun ini. Kalau ini berhasil, daerah-daerah lain akan kita buka. Menarik ini. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya e-katalog sektoral dan e-katalog lokal, ini tidak akan mematikan UMKM, bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa terlibat dan berpartisipasi dalam e-purchasing. Oke, kita definisikan dulu apa itu e-katalog lokal ya. Jadi e-katalog lokal itu proses e-katalog yang diselenggarakan oleh Pemda setempat. Ya, bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota. Iya. Nah, setelah mereka berproses, kemudian yang bertanggung jawab ya Pemda setempat, tapi nanti barangnya itu ditayangkan secara nasional. Jadi bukan ditayangkan oleh masing-masing Pemda? Bukan, secara nasional. Ciri dari barang yang lokal itu dua. Satu, sifat barangnya memang bergerak di lokal saja. Contohnya aspal. Oh, yang beton dibatasi. curah, iya, yang artinya kalau ditransfer terlalu jauh menjadi mahal ya. Baik. Jadi barang yang pergerakannya lokal lah gitu ya. Yang kedua, produk ciri khas lokal. Ciri khas lokal. Kalau Bali ya mungkin ukuran Bali, kalau Jogja ya barangkali batik begitu ya. Kalau Riau barangkali bibit kelapa sawit dan sebagainya. Baik. Jadi bayangkan nanti barang produksi Jogja setelah ditayangkan di e-katalog nasional bisa dibeli oleh orang Medan. Barang Medan bisa dibeli oleh orang Biak. Barang Biak dibeli oleh orang Gorontalo. Barang Gorontalo bisa dibeli orang Makassar. Ini akan menjadi pasar pengadaan nasional yang dahsyat sekali. Jadi e-katalog lokal itu bukan berarti ditayangkan lokal dan hanya bisa dibeli oleh lokal. Bukan. Tapi pengusahanya yang memang pengusaha lokal dengan ciri khas lokal dan bisa ditransaksikan ke seluruh Indonesia. Iya, dan itu menjawab UMKM tadi. Menarik. Jadi UMKM yang tidak punya modal misalnya tapi memiliki ciri khas daerah, itu memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya ke seluruh Indonesia. Iya. Menarik. Itu kembali lagi value for money. Value for money tadi. Baik Pak, ini terakhir ya Pak. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bapak hendak sampaikan dalam pengembangan e-katalog ke depannya dan bagi pengguna e-purchasing yang ada di seluruh Indonesia? E-katalog ini berada di era crowd control. Saya mengistilahkannya crowd control. Crowd control itu mirip Wikipedia. Wikipedia itu kan dibaca oleh semua orang. Iya. Kalau ada kesalahan dikoreksi oleh si pembacanya itu sendiri. Kalau ada entry baru ditulis oleh pembacanya sendiri. Jadi ini milik bersama gitu. Nah, e-katalog seperti itu. LKPP hanya fasilitator, mediator untuk menciptakan e-katalog. Tapi setelah dia terbuka, itu boleh dikontrol oleh masyarakat. Berarti ada tindakan koreksi juga Pak ya dalam proses e-katalog? Jadi masyarakat mempunyai hak untuk mengoreksi e-katalog. Terutama manakala ditemukan harga yang dianggap terlalu mahal untuk barang. Bagaimana caranya Pak? Ya dia buka browsing. Jadi e-katalog itu bisa ada dua jenis klik. Klik pertama adalah melihat. Semua orang bisa melakukan itu. Klik pertama. Klik yang kedua mau beli. Nah, yang mau beli itu hanya yang punya duit, yang punya yang punya duit, yang punya akun. Baik. Itu nggak bisa sembarang orang klik. Nah, iya. Yang klik pertama itulah fungsi crowd control. Kalau misalnya ada harga barang ini alat kesehatan, alat pertanian kayaknya terlalu mahal deh, silakan lapor ke LKPP. Jadi mereka bisa melakukan pelaporan kepada LKPP Pak ya. Baik. Jadi yang pertama crowd control Pak ya. Itu kepada masyarakat. Baik. Yang kedua kepada grup auditor. Auditor itu bisa BPK, bisa BPKP, bisa inspektorat dan sebagainya. Juga berperan seperti itu. Jadi yang harus diaudit adalah output kami. Outputnya, bukan prosesnya. Bukan prosesnya. Prosesnya boleh diaudit, tapi jangan terlalu berlama-lama gitu. Yang dicek itu adalah delivery systemnya. Kinerjanya bagaimana? Efek dari e-katalog ini terhadap penghematan negara bagaimana? Itu yang mesti diaudit. Karena itu yang tidak ada dalam sistem, Pak. Iya. Kan model audit sekarang itu
audit terhadap apa ya, prosedur, Proses, ya, proses, compliance kepada prosedur. Itu zaman sudah ketinggalan. Menarik lagi nih. Jadi kapan ada audit terhadap proses atau prosedur, itu sebenarnya adalah teknik yang ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Sekarang itu yang harus diaudit itu kinerjanya, outcome-nya, efeknya kepada masyarakat apa. Baik. Ini bisa untuk materi nanti akan datang nanti nih Pak. Iya, seperti itu harus ini. dirubah. Baik. Itu kepada. Terus yang Untuk ketiga, auditor, ya. kepada penyedia. Iya. Ya, kepada penyedia harus berubah pikiran nih. E-katalog adalah market making yang open dan fair karena dilihat oleh crowd. Iya. Sehingga pelaku penyedia ini harus benar-benar clear and clean. Clear And and clean. clean. Jadi yang namanya harga itu betul-betul harga pasar, harga jual yang terbaik. Tidak boleh ada komponen kickback, tidak boleh ada komponen komisi dan sebagainya. Kita mau tinggalkan itu. Berarti tidak ada lagi istilahnya penyedia yang palu gada Pak ya? Tidak boleh. Apa lu mau gua ada? Iya. Nah, kemudian barang yang di-deliver juga harus barang yang betul-betul sah. Jadi sah itu kalau merek ada sertifikasi mereknya, Iya. bukan merek orang lain yang diaku-aku. Kalau jual barang itu harus memenuhi standar konstruksi ya, ada standarnya, standar rekayasa, macam-macam. Termasuk SNI mungkin Pak. SNI segala macam lah. Kalau obat ada nomor izin edar obat dan sebagainya. Kalau pemadam kebakaran ada izin rancang bangun, ada uji landasan dan sebagainya. Seperti itulah. Berikutnya kepada apa ya? Tadi udah masyarakat, kemudian yang kedua kepada auditor, yang ketiga kepada penyedia, nah kepada pengguna Pak. Kepada pengguna, pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri. Pemerintah itu kan bisa kementerian ya, bisa daerah, bisa Iya. sektor atau daerah. Ini juga diminta mulai membangun e-katalog untuk kebutuhannya sendiri. Jadi mulai daripada need-nya mereka, Iya. mengumpulkan apa kebutuhan mereka, merekonstruksi, menghitung kira-kira target untuk pengadaannya, dan mengusulkan kepada LKPP. Mengusulkan kepada LKPP tapi yang mengerjakan mereka sendiri. Contohnya Kementerian Kesehatan. Sekarang kan Kementerian Kesehatan tuh sangat terbantu untuk pengadaan obat dan alat kesehatan. Ya. Tapi alat kesehatan dan obat itu diselenggarakan oleh LKPP. Nah, ke depan harus mereka sendiri yang selenggarakan. Baik. Supaya tidak hanya obat dan alat kesehatan, tapi juga barangkali baju dokter, seragam perawat dan sebagainya. Supaya mereka bisa lebih kreatif. Nah, ada titipan untuk APH Pak? Aparat penegak hukum. Betul. Masuk ke dalam yang ke Auditor, yang kedua. auditor tadi. Gitu. Auditor tadi. Jadi lebih fokus terhadap output dan outcome-nya Pak ya, bukan Iya, kepada prosedurnya. bukan. Jadi kita masuk era market sekarang itu. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh e-katalog melalui e-purchasing ini adalah kita berpindah dari dunia lelang. Lelang kan seperti pasar gelap tuh. Betul. Ya. Lelang itu kan pasar tapi tertutup kan, Iya. tidak bisa dilihat semua orang. Betul. Nah, ke era market yang open dan fair. Yang semua bisa terlibat, Semua bisa lihat. melihat. Iya, jadi lihatlah itu hasilnya. Menarik. Ini luar biasa Pak, Ya. pembicaraan kita tentang masalah katalog ini, dan semoga ini membuka wawasan bagi kita semua bahwa pelaksanaan katalog yang ada saat ini memang mengubah daripada paradigma proses pengadaan barang dan jasa yang dulunya serba tertutup menjadi terbuka, yang dulunya tidak transparan menjadi transparan, dan tentu saja ini demi untuk kebaikan bangsa dan negara. Oh iya. Kita berharap LKPP tetap diberikan kekuatan untuk terus mengawal proses ini, dan jangan bosan-bosan Pak untuk turut melayani masyarakat dalam hal ini. Satu lagi kalau boleh nambahin, Silakan, yang Pak. merangkum ya. Silakan Pak. Kalau negara kita ini punya sistem pengadaan yang kredibel, apakah melalui katalog ini atau dan sebagainya, itu akan ada 3 sasaran yang bisa kita capai. Yang satu, belanja negaranya hemat, efisien. Hemat efisien. Belanja negaranya efisien. Yang kedua, persaingan usaha terbangun. Orang terbiasa bersaing dalam suasana terbuka. Yang ketiga, deliverynya juga baik. Barang yang dideliver barang bagus, Iya. bukan ecek-ecek, bukan abal-abal. Bayangkan 3 hal ini, hemat, bersaing, barang bagus. Itu kan hebat cita-cita. Ini berarti dengan adanya e-purchasing melalui e-katalog, maka terjadi penghematan uang negara, yang berarti
telah menetapkan atau telah memastikan penggunaan uang rakyat ini kembali kepada rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Ya, itulah tadi value for money. Value for money. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya dan semoga kita dapat bertemu di tempat yang lain. Bagi pemirsa, terima kasih banyak. Kita tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.